Saya tidak pernah minta dilahirkan untuk menjadi anak indigo. Tidak juga pernah minta untuk melihat sesuatu yang belum terjadi. Siapa yang bisa melawan takdir? Menjalani hidup yang sudah digariskan lebih baik. Karena disinilah saya mengenal jati diri saya. Dan inilah kisah saya. Bu, hantu mendekat, Bu. Dia persis samping Ibu, Bu. Rai, cukup, Rai, cukup. Bu, sebaiknya tanggal 13 minggu depan, Ibu jangan keluar rumah pakai motor. Apa yang kamu lihat dari ini, ah? Angka 13, Kek. Angka 13? Ada apa dengan angka 13? Ah? Akan ada kejadian buruk yang menimpa Ibu Guru Susi, Kek. Itu mobilnya Mas Rudi. Aku harus kabur. Hari ini kan tanggal 13. Waktu Roy masih anak-anak dan umur 10 tahun, hampir setiap hari menunjukkan kepada saya dan papanya gambar-gambar ini. Nih, ada gambar pocong dan gambar hantu ini. Entah kenapa Roy sangat takut. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bu Guru Susi. Ada hantu, Bu. Roy, cukup. Kamu nggak boleh berbicara yang aneh-aneh. Lihat, tidak ada apa-apa di sana. Tapi Bu, dia jahat, Bu. Roy, cukup Roy. Kamu harus fokus. Kamu fokus saja ke pelajaran, Roy. Dia mau ganggu kita, Bu. Roy, kamu dengarkan Ibu. Hantu atau makhluk lain itu tidak akan pernah mengganggu kita. Apalagi kalau kita tidak mengganggu mereka. Kita ini sudah beda alam, Roy. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Roy takut ada yang kesurupan, Bu. Ibu jamin tidak akan ada di kelas ini yang kesurupan. Bu Guru, Roy gambar hantu lagi, Bu. Dia nulis Bu Guru kesurupan. Roy, cukup Roy. Bu, hantu mendekat, Bu. Dia persis samping Ibu, Bu. Roy, cukup, Roy, cukup. Aku tidak suka sama kamu. Hantu ini membuat heboh di seluruh sekolah Roy dan merasukin tubuh Ibu Guru Susi. Sekolah ini adalah sekolah kedua Roy. Energi yang ada dalam tubuh anak itu tidak membuat saya nyaman. Kamu kenapa? Masya Allah. Ada apa? Bu Guru Susi, Pak. Bu Guru Susi kesurupan. Kamu Roy, siswa pindahan itu kan? Iya, Pak. Sekarang kamu tenang, ceritakan ada apa? Hantu wanita Jawa itu, Pak. Dia masuk ke badan Bu Guru Susi, Pak. Kamu bisa melihatnya? Iya, Pak. Wah, itu, Pak. Biar Bapak atasin ya. Allahu la ilaha illallah. Allahu Akbar. Bu Susi nggak kenapa-napa? Saya kenapa bisa ada di luar ya, Pak? Papa masih minggu depan pulangnya. Ya wis.
Jangan lupa makan ya, Koko Andi juga. Roy baik-baik aja, Pak. Papi juga baik. Yowes, bye. Halo, selamat siang. Kita perlu bicara antara saya, kepala sekolah, dengan Bunda, orang tua dari Roy. Kenapa ya, Bu? Roy memperlihatkan kelakuan yang aneh. Dan Roy tidak fokus pada pelajaran sekolah. Roy bikin kacau di sekolah. Apa Ibu ada waktu? Kalau Ibu nggak sibuk, Ibu bisa temuin saya jam 10 pagi. Iya, iya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Roy, semoga kamu gak disuruh pindah sekolah lagi. Kamu siapa? Kamu mau ngapain? Roy, kamu ngomong sama siapa? Namaku Nina. Dulu aku sekolah di sini. Aku mati di sini. Katanya namanya Nina. Dia dulu sekolah di sini dan mati di sini. Kamu kenapa ngeliatin ibu seperti itu? Bu, sebaiknya tanggal 13 minggu depan Ibu jangan keluar rumah pakai motor. Sebentar, Bu. Bu, ini buat Ibu. Ibu gak ngerti maksudnya. Ini apa, Roy? Tangan Roy bergerak sendiri ketika menggambar, tidak bisa dikendalikan seperti gini. Kamu bawa apa itu? Ini buat kamu. Kamu suka nggak boneka kayunya? Ya, aku suka. Ini matanya hidup ya? Iya. Ada yang datang. Sepertinya Nina. Lah, kok langsungnya ada sama kamu sih? Nih, kau pegang dulu. Kamu mau kemana? Mau kasih loncengnya ke kakek dulu? Sebel. Nggak ada bunyi lonceng. Aduh, jangan-jangan arwah penasaran masuk ke dalam rumah ini. Dari kemarin lonceng ini nggak ada. Kemana ya? Kalau lonceng itu tidak ada, aku tidak bisa melindungi cucuku. Kek, kakek belum tidur, Kek. Roy, kamu lihat lonceng kakek? Lonceng ini, Kek. Iya. Sini. Oh, kamu sembunyikan ya. Kalau nggak ada lonceng itu, bahaya seperti waktu itu. Roy, apa yang kamu lihat dari ini? Angka 13, Kek. Angka 13? Ada apa dengan angka 13? Akan ada kejadian buruk yang menimpa Ibu Guru Susi, Kek. Kamu harus kasih tahu guru kamu. Lalu kamu lihat apa lagi? Sekolah Roy, Kek. Ada hantu Nina dan hantu wanita Jawa.
Kamu jangan berteman sama hantu, Roy. Iya, Kek. Tuh kan, kakek kamu nyebelin. Aku nggak boleh temenan sama kamu. Aku malas. Yah, Tingli ngamuk lagi deh. Yaudah, Kek. Udah waktunya kakek tidur. Ya. Roy, Ya. yang berasal dari api akan kembali menjadi api. Yang berasal dari tanah akan kembali menjadi tanah. Roy masih anak-anak, diberikan kemampuan lebih, itu di luar logika saya. Dan Roy dianggap anak aneh di sekolah. Suatu hari Roy pernah meminta saya untuk menyampaikan tentang tanggal 13 kepada Ibu Guru Susi. Ya saya bingung. Kata Roy tanggal 13 itu akan terjadi musibah dengan Guru Susi. Ma. Ini banget lagi, Ma. Ya ampun, badan kamu ini panas banget. Ke dokter ya? Kamu ke dokter biasa, Ma. Roy sebel. Kita ke rumah sakit aja ya, Ma. Oh. Ya wes deh, Papa sama Koko lagi di luar kota lagi. Cepetan, Ma. Roy gak tahan, Ma. Iya, kita ke rumah sakit sekarang ya. Ma, nanti Mama ke sekolah Roy kan? Loh, ya enggak lah, kamu lagi sakit gini kok. Nanti Mama ke sekolah Roy aja, Ma. Bilang sama Bu Susi. Tanggal 13. Jangan kemana-mana, Ma. Bahaya. Bu Susi juga harus ninggalin suaminya, Ma. Roy, yang kayak gitu gimana ngomong ke Bu Susi? Yang ada Mama dimarahin sama Bu Susi. Mama harus bilang, Ma. Ya. Iya, wes. Tapi kita ke rumah sakit dulu ya, bentar Mama ambilin jaket kamu. Mama jangan lupa ngomong ya, Ma. Iya. Jangan banyak bantah kamu. Mana gaji kamu? Mana? Mas, kenapa sih kamu terus-terusan nyakitin aku? Cukup, Mas, cukup. Ini sekolah, Mas. Kamu udah nyakitin aku, sekarang kamu juga minta uang. Aku nggak peduli. Mana uang kamu? Mana? Hah? Mana? Kamu bener-bener ya, Mas. Kamu keterlaluan. Kamu terus sakitin aku. Kamu tahu apa? Aku mau cerai. Apa kamu bilang? Kamu mau cerai? Tunggu waktunya. Tunggu waktunya aku akan ceraikan kamu. Sekarang mana uang? Mas, pelan, Mas, sakit, Mas. Mana uangnya? Cepat! Siapa yang mukul gue? Kok nggak ada siapa-siapa? Mas, ini uangnya. Cuman ada segini. Cuma segini, sisanya mana? Mas, aku itu harus bayar kontrakan. Dan kebutuhan kita sebulan, Mas. Jangan bohong kamu. Mana sisanya? Hah? Aku gak pernah bohong. Kamu dengerin aku baik-baik ya. Aku ada usaha dan aku butuh modal banyak dan kamu harus cari. Cukup, Mas. Cukup kamu terus sakitin fisik dan juga batin aku. Aku nggak peduli. Roy kenyang, Ma. Nggak mau dihabisin lagi? Nggak mau, Ma. Kenyang.
ada anak kecil nyanyiin lagu Nina Bobo, Mah. Mama nggak dengar apa-apa. Nggak denger, Mah. Tadi ada anak kecil nyanyiin lagu Nina Bobo, Mah. Hah? Kamu Nina kan? Kamu ngapain di sini? Pengen tahu aja. Kamu ngomong sama siapa sih? Sama teman yang kelihatan, Mah. Roy, kalau sama teman-teman kamu yang nggak kelihatan itu udah cuekin aja. Roy, gak bisa, Mah. Kenapa nggak bisa? Ya, gak bisa aja, Mah. Tadi Nina ngapain ya kesini? Ya kalau kamu tanya gitu Mama nggak tahu lah, Nina aja nggak kelihatan kok. Roy samperin Nina dulu ya, Mah. Kan kamu mau sekolah, Roy. Roy cari Nina dulu, nanti baru Roy sekolah. Ya? Ya udah jangan lama-lama. Iya, Mah. Nina, kamu bisa lihat aku yang sudah menjadi arwah gentayangan? Pasti kamu bisa bantu aku. Bantu apa? Aku mau bisa menyentuh orang yang masih hidup, menampakkan diri kepada siapapun. Aku bisa menyentuh kamu nggak ya? Kamu kenapa mau menyentuh orang yang masih hidup? Mama tiri aku yang jahat banget itu sengaja mendorong papa kandung aku sampai papa aku meninggal. Tapi mama tiri aku bilangnya papa aku kepleset. Terus kejadian itu setelah 3 bulan aku meninggal. Oh iya, kamu belum jelasin ke aku deh. Kok kamu di rumah sakit sih? Bukannya harusnya tempat tinggal kamu itu di sekolah aku? Kamu ikut aku. Mama tiri aku lagi di dalam, lagi koma. Mama tiri aku kecelakaan. Aku selalu mengikuti mama tiriku supaya dia mengakui kejahatan yang dia sudah lakukan. Terutama dia menyebabkan aku dan papa aku meninggal. Dia yang kecelakaan di tol. Mungkin mama tiri kamu udah meninggal dunia. Aku nggak mau mama tiri aku meninggal. Mama harus menerima hukumannya yang di dunia ini. Ngapain kamu di sini? Siapa yang bawa aku ke rumah sakit? Mama kan kecelakaan. Mama kok nggak berdarah-darah? Mama kok nggak patah tulang? Nah, sopan kamu ya. Kamu nyumpahin aku tabrakan? Nyumpahin aku mati? Iya. Kamu kan udah mati. Kok bisa hidup lagi? Sini kamu. Loh, kok nggak bisa? Tante baru saja meninggal dunia, Tan. Sembarangan aja. Anak siapa kamu? Itu kan aku. Aku mau dibawa kemana? Terus aku ini? Gak mungkin aku mati. Aku gak mau mati. Aku gak mau mati. Gak mungkin aku mati. Gak mau mati, aku gak mau mati. Roy suka sendiri dan lebih senang bermain dengan teman-temannya yang tidak kelihatan. Dia merasa nyaman dengan teman-temannya yang tidak kelihatan itu. Di Selasa Kliwon weton Jawa, saya disuruh ketemu kepala sekolah Roy. Roy, kenapa kamu nggak main sama teman-teman kamu? Males ah,
Aku maunya main sama kamu aja. Di sini ramai banget ya. Ya. Di situ sepi tuh. Kita ke sana yuk. Ayo. Saya udah ke psikiater, udah ke psikolog, udah ke paranormal, udah ke suhu. Saya udah berusaha untuk menutup mata batin Roy. Tapi ya nggak bisa, Bu. Makin ditutup makin menjadi-jadi. Sejak Roy sekolah di sini, banyak kejadian aneh yang terjadi. Belum lama ini, Bu Guru Susi kesurupan. Dan Roy bilang, saya diikuti makhluk halus. Tapi memang sekolah ini angker, Bu. Kata Roy, banyak makhluk halus yang harus dibersihkan sih. Tapi saya nggak percaya kalau sekolah ini angker. Roy, kita ngapain kesini, Roy? Aku mau menyuruh makhluk halus sekolah ini untuk pergi dari sini. Biar gak ganggu lagi. Disinilah tempat berkumpulnya makhluk halus. Aku mencium bau bangkai di sini. Ada energi negatif di sini. Dulu di sini adalah bekas kuburan. Bu Susi kemarin itu dapat gambar tentang angka 13 kan dari Roy? Iya betul, saya mendapatkan gambar angka 13. Ibu harus hati-hati tanggal 13. Roy bilang kalau bisa ibu jangan kemana-mana tanggal segitu. Saya nggak setuju kalau ibu mengingatkan apa yang dilihat dan belum terjadi. Kalau masalah gaib itu urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Saya tahu, Bu. Saya juga udah selalu berusaha untuk nggak mempercayai itu. Tapi selalu kejadian. Apa yang Roy bilang selalu terjadi benar. Ya, Roy itu anak indigo, Bu. Itu anugerah dari Tuhan. Saya nggak mau tahu masalah kalian pada Roy. Jangan sampai tertular pada teman-temannya. Roy bukan anak aneh, Bu. Dia juga bukan virus yang bisa menular. Kalau Roy mau tetap sekolah di sini, jangan bersikap yang aneh-aneh. Dan jangan menjauh dari teman-temannya. Baik, Bu. Teman-teman, aku Roy. Aku murid baru di sekolah ini. Aku bukan bermaksud untuk mengusir kalian atau mengganggu kalian. Tapi kalian harus pergi dari sini dan mencari tempat yang baru. Sekarang kalian adalah teman aku. Jika kalian mengganggu teman aku atau guru-guru aku, maka sama saja kalian mengganggu aku. Roy, mereka hilang, Roy. Itu siapa, Roy? Ini teman aku. Namanya Nina. Kenalin? Kenalin. Nama aku Ling Ling. Jadi kamu punya teman dia? Roy, Rinanya mana? Dia mengira, Roy. Mungkin dia lagi gak mau berteman sama kamu. Nanti juga mau. Ayo kita balik. Ya. Terima kasih ya Bu, udah datang ke sekolah. Iya, Bu. Kamu ibu dari anak itu kan? Saya tidak suka dengan anak kamu karena dia sudah mengusir teman-teman saya. Saya tidak suka. Saya mohon kamu tinggalkan Raga, Ibu Susi. Apa kamu bilang? Saya tidak akan meninggalkan. Saya nyaman di tubuh ini. Bu Guru kenapa, Ma? Kesurupan Roy. Kamu ngapain ada di sini? Jangan ganggu Bu Guru. Gak ada yang ganggu kamu. Kita hidup berdampingan, jangan saling ganggu.
Saya kenapa ya, Bu? Nggak ada apa-apa kok, Bu. Beneran, Bu, saya nggak apa-apa? Benar, nggak apa-apa, Bu. Bu Guru, gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Maaf, saya harus ke kelas, saya harus ngajar. Saya permisi dulu, Bu. Mah, Roy kelas dulu ya. Iya, Roy, kamu mulai sekarang harus banyak berteman sama yang kelihatan. Kamu jangan kebanyakan main sama yang nggak kelihatan gitu loh. Tapi Mak, Udah, Mama nggak mau kamu pindah sekolah lagi. Kamu jangan aneh-aneh ya. gak aneh Mah. Iya, Mama tahu Roy nggak aneh. Kamu spesial. Tapi ingat pesan Mama ya. Roy, aku pulang dulu ya. Hati-hati ya. Ya. Kamu ngomong sama siapa lagi? Ling-ling Mah. Udah sana masuk kelas. Tanggal 13. Tanggal 13 itu lusa. Akan ada sesuatu yang jelek bakal menimpa aku. Aduh. Aku nggak boleh percaya ini. Tapi kalau beneran kejadian gimana? Aduh, aku harus gimana ya? Ngapain kamu? Nggak ngapa-ngapain. Apa itu yang kamu sembunyiin? Ini cuman hasil gambar dari murid aku. Coba lihat. Lihat apa sih, Mas? Lihat yang kamu pegang. Mas, aku kan udah bilang ini cuman hasil gambar dari murid aku. Aku bilang lihat! Apaan sih kamu? Bisa gak kasar sama aku? Apa-apaan ini ya? Kamu mau dukunin aku? Gambar kuburan, tulisan perceraian, maksudnya apa ini? Hah? Mas, aku kan udah bilang itu cuman hasil gambar dari murid aku, Roy. Mah! Ini kerjaan dukun! Hah? Dukun apa sih, Mas? Kamu tuh berpikir apa, Mas? Kamu lihat nih, ini gambar kuburan. Tulisan perceraian, penyiksaan. Jelasin apa aku, maksudnya apa ini? Mas, ini tuh gak penting buat kamu ini. Ini penting buat aku. Udah cukup, Mas. Aku gak mau ribut cuman karena ini doang, Mas. Buru! Main dukun! Mau dukunin aku? Terserah kamu mau ngomong apa, Mas. Kamu jelasin. Apa ini? Ini cuman hasil gambar dari murid aku, Mas. Gak mungkin seorang anak kecil bikin sketsa seperti ini. Kamu tunggu di sini. Tunggu. Mah! Mah! Kita harus ke rumah Ibu Guru Susi, Mah. Duh, Roy, ngapain lagi sih? Besok udah tanggal 12, Mah. Roy mau ingetin Ibu Guru lagi, Mah. Kamu kenapa sih selalu ikut campur urusan orang? Ibu Guru Susi harus kita tolongin kok. Iya, tapi masalahnya persoalan Bu Susi itu persoalan rumah tangga, Roy. Kita bingung juga mau nolong gimana. Pokoknya kita harus tolongin, Mah. Roy takut Ibu Guru disiksa, Mah. Roy lihat sendiri, Mah, pakai mata batin. Apa yang kamu lihat, Roy? Lepasin, Mas. Kamu gak akan bisa. Kamu gak akan bisa juga cerai aku, kamu. Mas, jangan sakitin aku, Mas. Gak ngaruh gambar ini, kamu gak bisa gugat cerai aku. Udah, Mas, udah sakit. Mas, aku cuma mau cerai, Mas. Mah, kita harus tolong Ibu Guru Susi sekarang, Mah. Aduh, Mama takut ya, Roy. Suaminya Ibu Guru Susi pernah gila, Mah. Bu Susi tahu? Enggak, Mah. Makanya kita harus tolong Ibu Guru Susi, Mah. Iya, tapi besok aja ya, Roy ya. Sekarang, Mah, ya. Please, ya. Kamu maksa banget sih. Pokoknya kita
pulang Ibu Guru Susi sekarang ya, Mah? Iya, tapi ini tuh udah malam loh, Roy. Ya, pokoknya harus sekarang, Mah. Kasihan Bu Guru Susi, Mah. Ya udah gini, kita berdoa aja malam ini biar Bu Guru nggak kenapa-napa, biar Bu Guru dilindungin ya. Mama kenapa sih gak mau nolong orang lain? Bukan Mama nggak mau nolong, Roy. Ya udah kalau gak mau. Kasihan juga Ibu Guru. Kenapa lagi sih tuh anak? Lah, paling dia ketemu hantu yang paling serem. Ntar Mama lihat dulu. Aku ikut, Mah. Andi, kamu nggak usah ikut. Di sini aja. Nanti Ya, kamu kesurupan lagi. Iya, Kek. Kamu kenapa sayang? Kuping Roy sakit, Mah. Kuping kamu kenapa? Derita. Ibu Susi sama sini, Mah. Aku belum selesai bicara sama kamu. Kenapa sih kita nggak pernah bisa ngomong baik-baik, Mas? Kamu jelasin sama aku. Apa maksud sketsa? Apa maksud sketsa itu, ha? Apa maksudnya? Aku nggak bisa jelasin, Mas. Aku nggak tahu apa maksud sketsanya Roy. Roy. Roy murid kamu? Wah, mungkin cerita apa yang disampaikan Roy. Dia murid aku, dia anak indigo, Mas. Jangan bohong kamu! Aku gak pernah bohong, Mas, sama kamu. Kamu yang selalu bohong sama aku. Kamu, Mas. Aku nggak yakin dia nggak ngomong apa-apa sama kamu. Hah? Ngomong apa dia? Roy nggak ngomong apa-apa sama aku, Mas. Dan aku juga nggak nanya apa-apa sama dia. Jangan bohong kamu! Dia gambar kuburan. Itu artinya dia meramalkan bahwa kamu berharap aku mati. Tulisan perceraian, dia meramalkan kita akan berpisah. Itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Mana kamu? Mau kemana? Hah? Mau kemana kamu? Cukup, Mas. Kenapa sih? Karena cuma hasil sketsa itu kamu sekasar ini sama aku, Mas. Besok aku akan datangi anak kecil itu. Enggak, Mas. Aku mau jangan, Mas. Jangan. Aku mau jangan, Mas. Apa-apa? Apa hak kamu larang-larang aku? Apa hak kamu? Jawab. Kurang ajar kamu. Mau lari kemana kamu? Kamu belum dengar cerita Bu Susi? Roy juga gak tahu, Mah. Kok jadi tersiksa gini sih, sayang? Ya Allah. Mama temenin Roy ke rumah Ibu Susi yuk. Ini jam 8, Roy. Mama tega lihat Roy kayak gini, Mah. Sayang. Anterin Roy. Ke rumah Ibu Susi sekarang, Mah. Sakit, Mah. Sakit, Mah. Saya sebagai orang tua sedih melihat Roy seperti itu dan berharap Roy menjadi orang biasa. Kelebihan yang dimiliki Roy membuat Roy tidak bisa menikmati masa kanak-kanaknya. Kalau ini jalan Tuhan, saya hanya bisa pasrah. Mana wanita nggak tahu diuntung gitu ya? Susi! Keluar kamu! Di mana?
Bu Guru Susi, mah. Bun. Mama Roy, saya baru mau ke rumah Ibu. Tolong saya, Bu, tolong saya. Suami saya ngejar-ngejar saya, Bu, tolong, Bu. Masuk ke mobil dulu, masuk ke mobil saya dulu, cepet. Bu. Mana wanita nggak tahu diuntung itu ya? Hah? Kurang ajar. Di mana kamu? Keluar! Susi! Di mana kamu keluar? Susi! Keluar kamu ya! Hah? Awas kalau kamu ketemu ya! Susi! Di mana kamu? Hah? Susi! Udah Bu, udah aman Bu. Makasih banyak ya, Bu ya. Kenapa sih Bu bisa sampai memar-memar gitu Bu? Suami saya mukulin saya, Bu. Gimana tuh perempuan nggak tahu diri ya? Susi! Bu Susi, tempatin kamar ini aja. Anggap aja rumah sendiri ya Bu. Bu, makasih banyak ya. Nanti istirahat ya, saya tinggal dulu. Iya, Bu. Ya Allah, kenapa hidup saya harus seperti ini, ya Allah? Suara apa itu? Kayak suara lonceng. Setiap yang dialamin Roy harus diturutin sesuai kemauannya. Firasatnya semakin tajam dan penglihatan batinnya semakin kuat. Apa yang dialamin Roy membuat saya terlibat, seperti kasusnya Ibu Guru Susi. Susi! Hei! Keluar kamu! Hei, kamu lihat Ibu Susi nggak? Hah? Pak. Jangan wanita orang kamu ya? Pak, apa nih? Jangan, Pak. Ini sekolahan bukan di pasar, Pak. Saya cari istri saya. Susi! Mana dia? Susi, keluar lu! Saya ngerti, Pak. Bapak cari istri Bapak. Tapi jangan teriak-teriak, Pak. Saya nggak peduli. Kamu nggak usah ikut campur urusan keluarga saya. Mana Susi? Saya nggak ikut campur, Pak. Ayo, Pak. Hah? Ayo, Pak. Kamu apa-apaan nggak usah ikut campur. Mas. Hah? Allah. Ayo, Pak, anak. Mas, jangan teriak-teriak. Ini sekolah. Kamu guru di sini kan? Saya guru di sini. Mas tenang. Saya bilangin. Tadi Bu Susi sudah telepon kalau hari ini dia nggak masuk ngajar. Jadi dia di mana? Hah? Susi, mana? Angkat suara Susi. Kasih tahu dia mana? Susi, keluar kamu. Kek, Iya. saya mau tanya di sini ada mukena nggak ya? Soalnya saya mau pinjem, saya mau sholat duha. Mungkin tidak ada mukena di rumah ini. Ya udah nggak apa-apa Kek. Saya sholat di masjid deket sini aja ya. Saya permisi Kek. Tapi sebentar. Pembantu di rumah ini sedang pulang kampung. Mungkin di kamar pembantu ada mukena. Bisa tolong bantu saya ke kamar pembantu di sana? Oh iya boleh Kek. Guru, sholat. Jangan nyanyi dulu. Aku main sendiri aja ah. Aku ngerasa rumah ini hawanya tenang, adem, tapi ada hawa lain. Kok kayak ada yang ngikutin ya? Tapi nggak ada siapa-siapa. Astagfirullahaladzim. Mulai itu mantul-mantul sendiri. Kok berhenti? Kamar pembantu di sana. Ke sana. Iya Kek. Terus saja.
Misi ibu-ibu, Iya mas, saya mau tumpang tanya boleh ya? boleh. Pernah lihat wanita ini gak? Nggak pernah mas. Mas siapa? Mas itu. Oh ini istri saya, minggat dari rumah. Istri durhaka. Pak, ini ya Pak, bayarannya. Ya. Makasih Pak. Makasih Bu ya. Ada apa, Bu? Itu suami ibu di depan. Bu, terus gimana dong? Dia itu bawa-bawa foto Bu Susi, nanyain ke semua orang yang di depan itu. Terus gimana Bu? Ada yang kenalin saya nggak? Tenang aja, nggak ada yang kenalin ibu kok. Ya ampun Bu, saya benar-benar takut Bu. Suami saya itu nekat sekali, dia ingin menyakiti saya Bu. Lagian kok ibu nggak tahu emang dari dulu kalau sifat suaminya itu begitu. Enggak Bu, dulu itu waktu pacaran dia baik sekali Bu. Bahkan dia rajin ibadahnya. Ibu harusnya lapor polisi. Nggak bisa Bu, kalau saya sampai lapor polisi, nyawa ibu saya jadi taruhannya. Sakit jiwa. Nina, kamu kemana aja sih? Kok jarang ketemu? Aku sebel sama temen kamu yang namanya Ningling. Ningling? Kan dia baik. Baik sama kamu, tapi tidak sama aku. Kamu lucu deh. Biarin aja. Roy, kamu ngomong sama siapa? Nih, aku lagi ngobrol sama temen aku. Namanya Nina. Mana? Nggak ada. Nggak beres kamu ya, Roy? Balas, jangan diem aja. Lah, biarin aja. Nanti juga dia kena bola basket. Kan? Udah ibu tenang aja, untuk sementara ibu bisa tinggal di sini dulu. Sebenarnya saya mau pamit Bu. Saya mau pergi ke Sukabumi karena keluarga saya ada di sana. Tinggal di sini aja Bu, nggak apa-apa. Enggak Bu, nggak apa-apa, lebih baik saya ke sana. Lagian Mas Rudi juga sudah berada di sekitar sini. Saya takut Bu, saya lebih baik ke Sukabumi. Tapi sebelumnya terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih untuk Roy dan kakek juga. Ya wes, hati-hati ya Bu ya. Saya pamit ya Bu. Kita masuk yuk. Semoga nggak ada yang lihat aku. Itu mobilnya Mas Rudi. Aku harus kabur. Mas Rudi. Mau lari kemana kamu? Hah? Sini. Hah? Sini kamu. Hah? Dasar disuruh harga kamu ya? Hah? Kurang aja. Sini kamu. Mau lari kemana? Hah? Mau lari kemana kamu? Masuk. Sakit, Mas. Hah? Masuk kamu. Masuk. Hah? Kurang ajar kamu ya? Hah? 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 Ya Tuhan, aku harus menolong ibu guru. Ibu guru siapa? Ibu guru Susi. Kamu tadi ngajar apaan sih? Alah, nanya lagi. Kamu jangan nanya-nanya terus dong. Belagu amat sih. Cuma tanya kayak gitu aja nggak boleh. Makanya kamu jangan berisik. Loh, kok nggak ada sih? Apanya sih yang nggak ada? Ibu guru Susi. Kamu aneh ya? Tadi dalam gambaran mata batin aku lihat ibu guru Susi dibawa lari. Mana? Kita telat nih. Aku harus kasih tahu mama. Kita lari lagi? Iyalah. Udah yuk cepet yuk. Ma. 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 Loh, Roy,
tahu dari mana? Tadi Roy dapat gambaran, Mah. Roy langsung ke tempat kejadian, Mah. Tapi Roy telat, Mah. Kamu ninggalin kelas? Ya, Mah. Roy kasihan sama Bu Guru Susi. Bu Susi tadi udah pamitan sama Mama. Dia bilang dia mau pulang ke Sukabumi. Mama nggak tahu dia di mana sekarang. Bu Guru diculik sama suaminya, Mah. Gimana ya? Kita mau lapor penculikan tapi yang nyulik suaminya sendiri, Roy. Tapi, Mah. Roy. Jeritan Bu Susi sampai sini, Mah. Aduh, kuping kamu sakit lagi, Roy. Sekarang berdengung, Mah, kuping Roy. Aduh, coba kamu ceritain ke Mama apa yang kamu lihat sekarang, Roy. Ayo, Mah. Ayo. Kita sekarang ke sana, Mah. Aduh, Mama jadi bingung deh. Udah, Mah, cepetan, Mah. Ayo, Mah. Iya, bentar, Mama siap-siap dulu ya, bentar. Mas, sakitin aku, Mas. Istri durhaka seperti kamu harus dikasih pelajaran. Mama. Aku mau diapain lagi, Mas? Roy, kok kamu tinggalin aku sih? Kamu jangan bikin ribet dulu dong. Main sama aku aja yuk. Aku pulang aja males kalau main sama kamu. Ya ampun, kenapa kepala aku sakit banget? Dan mata aku juga nggak bisa lihat jelas. Ini kenapa lagi nih wanita, ha? Jangan pura-pura pingsan deh. Bangun! 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 Wah, bangun! Bangun! Kok nggak bangun juga ya? Apa jangan-jangan mati? Gawat ini. Aku nggak mau dituduh penyebab kematian dia. Aku mesti kabur nih. Ya, kabur. Iya, aku mesti kabur. Mana ya? Aduh. Saya nggak tahu harus menolong seperti apa. Saya ikutin aja maunya Roy. Saya takut Roy kenapa-napa kalau keinginannya tidak diturutin. Apalagi yang dilihat Roy menyangkut mata batinnya, membuat Roy semakin resah. Pintunya nggak dikunci, Roy. Ya Tuhan, Mah, Bu Guru, Mah. Bu Susi! Bu Guru, Bu. Masih hidup. Kita harus bawa ke rumah sakit sekarang. Ibu Guru Susi sempat tinggal di rumah saya. Polisi sedang mencari Rudi, suami Bu Susi.
yang sudah melakukan kekerasan dan Ibu Susi hampir mengalami amnesia. Hari ini kan tanggal 13. Gak boleh. Bu Guru gak boleh ketabrak. Bu Guru! Itu kan si Roy. Mau kemana dia? Aduh. Bu Guru Susi harus selamat. Ya Tuhan, lindungilah Ibu Guru Susi. Ya ampun, ya Allah, itu kan mobilnya Mas Rudi. Ya Allah, lindungi saya ya Allah. Bu Guru! Awas! Belokin motornya, Bu! Bu Guru! Bu Guru! Bu Guru gak makan? Terima kasih ya. Astagfirullahaladzim, Mas! Mas Rudi! Kisah ini menjadi pelajaran buat saya dan hanya Tuhan yang mampu menggerakkan segalanya. Mungkin kejadian bisa ditebak dan bisa dilihat dengan mata batin. Tapi kejadian yang sesungguhnya hanya Tuhan yang tahu dan Tuhan yang menentukan akhirnya.